Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Koton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Ekonomi saya berantakan dan saya sadari karma perilaku yang suka sama wanita selingkuh, gimana solusinya ya? Ya itu harus Anda tanggung ya. Pernahkah Anda berpikir ya? Ya, ini contoh jeleknya ya. Pernahkah Anda berpikir dari pasangan yang Anda selingkuhi itu sakitnya itu bagaimana? Nah, selama sakit itu akan menjadi batu sandungan perjalanan hidup Anda. Ya, iya, itu akan menjadi itu geni. Ya, secara tidak langsung wis. Ya, karena sakit karena pengkhianatan ini sangat luar biasa. Ya. Loh, saya bisa bilang seperti ini, saya juga ngalami kok. Gitu. Untuk sembuh dari sakit itu membutuhkan waktu yang lama. Ya. Nggak bisa berkata-kata. Ketika kondisi Anda sebagai korban, nah ini Anda ini kan sebagai pelaku, sebagai korban itu nggak bisa berkata-kata. Nah, itu akan muncul otomatis itu geni yang akan menjadi jalan kehancuran kehidupan Anda. Itu adalah dosa, karma, hukuman Tuhan yang Anda harus jalani. Ya, saya lihat kasus-kasus ya. Coba yang awal-awal ini ya. Nah, dosen mana itu ya di Lampung itu sama mahasiswanya, sama istri perwira polisi. Tuh, ini hukuman di dunia loh ya, dihujat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya toh, tersebar di media sosial. Nah, itu masih enteng. Apakah Anda tidak bisa merasakan derita yang dialami gitu ya, di dalam perjalanan hidupnya? Pokoknya ujung-ujungnya ya, kalau ndak rumah sakit, ya jadi kembangnya ambeh, ya dikubur, kecelakaan, matinya tidak akan pernah wajar. Nah, ketika Anda menyadari itu adalah kesalahan Anda, bertobat. Nah, sampai kapan itu? Ya, sampai Tuhan memaafkan Anda. Sudah, Anda usah pikir sing macam-macam, wis. Ya. Nah, itu memang resiko gitu ya. Itu memang resiko dan tanggung jawab Anda gitu. Ya, Anda berani berbuat, Anda harus juga berani menanggung akibatnya. Loh iya teman-teman. Coba bayangkan ya. Coba bayangkan bagi wanita yang selingkuh dengan Anda misalkan. Mengkhianati suaminya. Suaminya ini kasih makan dia, kasih makan dia, kasih nafkah dia setiap hari. Lah, dari keringatnya, dari perjuangannya, terus berkhianat. Lah, apakah itu tidak jadi racun di dalam tubuhnya? Loh, jadi racun. Ya, kalau tidak percaya gitu ya, coba Anda lihat gitu nasibnya gitu. Ya, nasib Anda dengan nasib ya, selingkuhan Anda, ya pasti hancur. Silakan aja, hidup tidak akan penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena Anda sudah melanggar hukum Tuhan. Ya, kalau orang Jawa namanya ngerusak pagar ayu. Loh, saya tidak nakut-nakuti teman-teman. Jadi ketika Anda masih hidup ya di muka bumi ini, itu berarti ada kesempatan Anda untuk bertobat. Soal diampuni atau tidak, ya pasti Tuhan itu akan mengampuni. Tuhan itu Maha Penyayang. Tapi ya tergantung dari kesungguhan Anda. Coba bayangkan ya. Nabi Adam melanggar perintah Tuhan. Makan buah kuldi, diturunkan ke dunia, dipisahkan sama Siti Hawa 400 tahun itu.
Loh, sportif Nabi Adam yo dijalani. Bendino nangis. Bendino berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Nah, sama juga dengan Nabi Yunus. Dosa meninggalkan umatnya. Ya, dia dimakan iwak zunun, iwak paus. Ya. Berapa tahun itu di dalam perut ikan itu? Sampai dia itu diampuni. Dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Itu doa-doa ya. Ketika Anda ini banyak dosa, itu doa itu yang Anda harus banyak panjatkan dan istighfar. Ya. Nah, ini juga kenapa kok saya buat konten ini ya. Kaitannya dengan materi ini supaya teman-teman Selasa jangan sampai melakukan seperti itu. Masih ada yang single, jangan ganggu milik orang karena sakitnya itu luar biasa ya. Rasa sakit itu akan menjadi batu sandungan Anda. Melakukan apes ya. Loh ya, melakukan sial. Kenapa? Anda ada karma, Anda ada hukuman Tuhan. Dua loh ini. Ya. Loh iya, dua. Nah, ketika Anda masih dikasih hidup, ya, ketika Anda dikasih hidup, masih dikasih hidup, berarti ada waktu yang diberikan Tuhan untuk Anda ini bertobat. Ya, kalau di dalam agama saya hukumannya apa? Rajam. Ya, dilempar batu sampai meninggal dunia. Loh itu teman-teman. Artinya apa? Kematian. Hukumnya kematian. Nah, berhubung kita tinggal di Indonesia, hukuman itu tidak berlaku. Ya, hukum Tuhan itu tidak berlaku. Coba Anda di Arab ya. Di Brunei ya, itu pasti berlaku. Nah, makanya saya juga berpikir gitu loh ya, kenapa kok tapi apa kok gak berlaku gitu loh ya, karena memang undang-undangnya KUHP tidak mengatakan itu ya. Tidak ada aturan itu. KUHP itu kan tinggalan Belanda ya. KUHP Perdata hukum yang ada di Indonesia 99% itu tinggalan Belanda, kecuali hukum Islam. Ada hukum Islam ya, hukum di peradilan agama itu hukum Islam, tapi tetap ya proses formalnya ya. Misalkan mengajukan gugatan, itu ada proses mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, ya, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim, putusan, ya, ikrar talak, itu semuanya prosesnya. Ikrar talak ini menganut ya hukum Islam, tapi prosesnya sidang tadi ya, dari awal sampai akhir itu mengacu hukum Belanda. Nah, tapi saya banyak melihat kasus ketika orang itu selingkuh ya, atau pelakunya ya, bukan korbannya, pelakunya itu kalau enggak kecelakaan, sakit enggak sembuh-sembuh ya, pasti akan berakhir dengan kematian yang tidak wajar. Mau ketabrak sepur, mau ketabrak truk, mau keserempet gojek lah. Itu saya sering melihat itu dan banyak kasus. Makanya teman-teman Weton Selasa, jangan sampai Anda lakukan. Semoga materi kali ini ya, bisa menjadi peringatan, bisa memotivasi Anda untuk hidup lurus-lurus saja. Ya, karena ketika kita itu melanggar seperti itu, yang kita musuh itu siapa? Ya Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan yang kita musuhi, ya
apa? Hukuman Tuhan, azab ilahi. Di samping itu Anda menyakiti pasangan yang sah. Apa yang terjadi? Ya, karma. Dua-duanya karma, kena karma. Pelaku dua-duanya ini akan kena karma yang sama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.